Halo, perkenalkan nama saya Jan Karisa dan NPM 2451053. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan adat Teochew. Jadi menurut tradisi warga Teochew itu tidak diperbolehkan untuk menikah atau memiliki pasangan yang sesama agama, yang marganya sama. Hal ini karena satu marga itu diibaratkan sebagai satu keluarga besar di mana semua anggotanya bersaudara. Selain itu, pernikahan satu marga juga dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya yang ditakutkan akan lahir secara tidak sehat. Namun, di zaman sekarang tidak banyak warga Teochew yang menganut pemahaman ini lagi. Saat ini, persamaan marga tidak lagi menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan. Hai guys, perkenalkan nama saya Tokang dengan NPM 2451139. Jadi, pada komunitas Teochew menganut sistem kekerabatan patrilineal yang dimana garis keturunan dan juga warisan diturunkan oleh pihak laki-laki keluarga pengantin ya. Jadi dimana pengantin pria itu dianggap lebih dominan dibandingkan pengantin wanita. Nah di sini mungkin akan terlihat seperti adanya ketimpangan, tetapi pada sistem kekerabatan Teochew, pada komunitas Teochew mereka menganggap bahwasanya wanita telah mendapatkan bagiannya yaitu mahar-mahar pada saat sangjit. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Livia Firenza dengan NPM 2451035. Sekarang saya akan menjelaskan proses pernikahan adat dalam komunitas Teochew. Nah, proses pernikahan adat atau perkawinan adat dalam komunitas Teochew itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada proses sebelum hari H perkawinan, dan yang kedua itu ada proses pada hari H perkawinan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai proses sebelum hari H perkawinan. Nah, untuk proses sebelum hari H perkawinan itu dibagi lagi menjadi 7 bagian. Saya akan menjelaskan 5 bagian awal dari antara 7 bagian tersebut. Nah, proses yang pertama itu adalah lamaran. Proses lamaran itu merupakan proses di mana keluarga calon mempelai pria datang ke rumah keluarga calon mempelai wanita untuk memberikan cincin sebagai tanda keseriusan, sekaligus untuk menyampaikan niatnya untuk menikahi anak perempuan dari keluarga tersebut. Proses kedua adalah proses penentuan hari baik. Nah, proses penentuan hari baik ini biasa dilakukan oleh orang tua dari pihak keluarga yang paham tentang penanggalan kalender Cina. Biasa dilakukan untuk menentukan tanggal baik untuk pelaksanaan proses sangjit dan proses pernikahan atau hari resepsi. Yang ketiga, ada persiapan pihak calon mempelai pria. Nah, persiapan ini berupa persiapan barang-barang yang nantinya akan menjadi seserahan pada acara sangjit. Persiapan ini berupa persiapan 12 nampan yang berisi kosmetik, 1 set perhiasan, pakaian wanita, uang angpau, 3 nampan yang berisi 18 buah, lalu ada 2 pasang lilin merah, 1 pasang kaki babi, dan 6 kaleng kacang polong, lalu ada 18 potong kue mangkok berwarna merah, lalu ada 2 botol arak, dan ada uang-uangan emas. Nah, proses keempat ini merupakan proses persiapan dari calon mempelai wanita yang berupa hantaran balik untuk hantaran yang sudah diberikan oleh calon mempelai pria, berupa makanan manis seperti permen dan coklat, lalu ada keperluan pria seperti sapu tangan, pakaian, lalu ada angpau untuk pemegang nampan keluarga pria. Nah, di sini keluarga wanita juga hanya akan mengambil setengah dari hantaran yang sudah diberikan oleh keluarga pihak laki-laki. Seperti contohnya nih, dalam 2 pasang lilin merah, mereka hanya akan mengambil 1 pasang. Lalu untuk 1 pasang kaki babi, nah mereka hanya akan mengambil sebelahnya. Selanjutnya, proses kelima adalah sangjit. Sangjit ini sebenarnya seperti proses pertunangan yang biasanya dilakukan 1 bulan sampai 1 minggu sebelum acara resepsi pernikahan atau acara hari H pernikahan. Dan biasanya itu dilakukan pada pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Dan biasa dilaksanakan di rumah atau di restoran karena akan dilanjutkan dengan acara makan siang keluarga.
Perkenalkan, nama saya Kellen dengan NPM 2451022. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses dalam pemasangan spray. Pemasangan spray ini dilakukan dari pihak laki-laki yang sudah menikah dengan tujuan agar pengantin baru ini akan mendapatkan kehidupan keluarga yang harmonis. Selanjutnya adalah upacara liao tiao atau pesta bujang. Ini acara yang diadakan di kedua belah pihak, cewek dengan keluarga pihak cewek seperti teman, keluarga, dan cowok juga seperti itu. Pesta ini tuh dilakukan di tempat yang berbeda dan cewek dan cowok tersebut tidak boleh bertemu H-1 sebelum pernikahan. Selanjutnya proses pernikahan di hari H yang pertama adalah upacara Ciao Teo, di mana ini itu merupakan sembahyang leluhur, sembahyang terhadap langit, bumi, dan juga sembahyang terhadap kedua orang tua. Selanjutnya adalah pemberkatan. Pemberkatan ini dilakukan di vihara dan dipimpin oleh romo dan diberkati oleh dua bante. Selanjutnya adalah tepai. Tepai ini merupakan di mana pengantin memberikan dua teh kepada orang yang lebih tua atau dituakan yang sudah menikah. Kemudian orang yang diberikan teh itu akan memberikan kembali kepada pengantin dengan hadiah yang bisa disebut dengan angpau atau perhiasan. Selanjutnya yang terakhir adalah resepsi pernikahan, di mana ini merupakan acara pengantin perempuan menggunakan gaun dan pengantin pria menggunakan jas, dan ini merupakan acara pesta biasa di hotel atau di mana. Nama saya Derika Tayamping dari MPM 2451025. Saya akan menjelaskan perbandingan perkawinan adat komunitas Teochew, perkawinan nasional, dan perkawinan Islam. Yang pertama kita bisa lihat dari dasar hukumnya. Perkawinan Teochew tidak memiliki dasar hukum yang formal yang diakui oleh negara, karena berasal dari adat istiadat dan norma budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Dan terdapat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Kemudian pada perkawinan nasional, dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia terlepas dari agama dan budaya, dengan tujuan untuk menyatukan peraturan perkawinan secara nasional. Selanjutnya, dasar hukum perkawinan Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di Indonesia, perkawinan Islam ini diatur dalam kompilasi hukum Islam, serta pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aspek perbandingan yang kedua adalah sistem pencatatannya. Pada perkawinan Teochew hanya disahkan secara adat tanpa pencatatan di lembaga pemerintah. Namun pernikahan adat Teochew yang ingin diakui secara hukum harus dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan peraturan nasional. Kemudian pada perkawinan nasional, pernikahan wajib dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama untuk agama Islam atau di kantor catatan sipil untuk non-muslim agar sah menurut hukum negara. Sementara itu, pada perkawinan Islam tidak diwajibkan dalam pencatatan, namun pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama jika ingin diakui secara hukum. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Franky Gus. Perkenalkan, nama saya Franky Gus dengan NPM 2451089. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan perbandingan tentang larangan dan perceraian. Jadi larangan pada pernikahan adat Teochew, dilarang menikah dengan kerabat atau sepupu sendiri karena untuk menjaga garis keturunan. Kemudian dilarang menikah dengan semarga, tetapi itu bisa dikembalikan lagi kepada orang yang menjalani serta gimana respon dan restu keluarga tersebut. Kemudian pada perkawinan nasional, pernikahan saudara sudah dilarang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada juga larangan menikah di bawah usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian pernikahan beda agama kecuali mualaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tentang perkawinan. Kemudian masuk ke perkawinan Islam, perkawinan saudara sudah dilarang dan ditegaskan dalam surat An-Nisa 4 ayat 23. Perkawinan beda agama juga dilarang bagi wanita muslim, tetapi bagi laki-laki diperbolehkan menikahi
ahli kitab wanita yang saleh. Kemudian perceraian pada pernikahan adat Tecu mengikuti adat atau aturan norma dari masyarakat setempat, biasanya melibatkan kepala suku atau keluarga besar orang yang akan bercerai. Kemudian perceraian pada pernikahan nasional. Pada pernikahan nasional, perceraian harus melalui proses di pengadilan dengan alasan yang sah. Jadi sesuai dengan PP nomor 9 tahun 1975 seperti zina, penelantaran, KDRT atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian perceraian dalam hukum Islam, perceraian dalam perkawinan Islam sudah diatur dalam komplikasi hukum Islam, harus melalui pengadilan agama dan prosedur talak yang diucapkan suami di depan hakim secara sah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi wawancara. Terima kasih. Hai guys, jadi hari ini kita akan interview dengan salah satu narasumber kita, yaitu saya Rusdiati. Perkenalkan, nama saya Tokar dengan NPM 2451139. Nama saya Ibu dengan NPM 2451139. Nama saya Jen Karisa dari NPM 2451053. Nama saya Erika Tanikin dari NPM 2451025. Nama saya Lida Fiansa dengan NPM 2451035. Nama saya Jangan dengan NPM 2451022. Apa sistem kekerabatan di dalam keluarga? Biasanya kayak marga cowok kan, kalau marga diturunkan ke pihak cowok, jadi kayak harta apa-apa semua diturunkan ke pihak anak cowok. Tapi kalau zaman sekarang harta atau yang lainnya biasanya tidak terlalu terikat ke anak cowok, dan kecuali marga yang pasti diturunkan ke anak cowok. Dan itu gimana pendapat itu tentang pernikahan yang semakin? Semarga kalau dari adatnya itu katanya semarga itu 500 tahun yang lalu itu semarga itu mereka kakak adik itu tidak boleh, tapi zaman sekarang mereka udah tidak terlalu terikat dengan masalah seperti itu, tergantung keluarganya. Bagaimana proses sebelum pernikahan? Dari awalnya ada lamaran, itu kemudian kali baik, persiapan pihak cowok, persiapan pihak cewek, tanggit, pemasangan kontrak sama acara lainnya. Barang apa aja yang dibutuhkan saat kalau yang dari pihak cowok biasanya dikasih angpau, habis itu perhiasan emas 1 set gitu, habis itu kalengan dikasih babi, habis itu buah atau manisan gitu. Dan kalau pihak cewek biasanya kasih ke cowok itu ember mandi bayi, dispot, terus alat mandi cowok dan pakaian. Bagaimana proses perkawinan di hari itu? Awalnya cowok datang ke pengantin, habis itu pengantin ke tempat cowok sembahyang leluhur, habis itu baru ke vihara pemberkatan, habis itu baru ke acara resepsi, habis itu baru terakhirnya persembahan teh ke orang tua dan keluarga. Sekian dari video interview kami. Terima kasih. Bye-bye.